Yo, balik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Kali ini gue mau bacain Q&A gitu karena ada pertanyaan dari netizen ya, yang budiman. Ya, netizen selalu budiman ya kan. Di sini pertanyaannya, Bang, saya udah pernah ngajuin visa, lalu tiba-tiba visa saya tuh di cancel Bang, seperti yang Abang bilang tuh di cancelnya lewat email gitu kan. Dari email dibilang bahwa visa saya terkena cancel karena ada sesuatu. Bang, kalau saya visanya udah di cancel kayak gitu, bisa nggak Bang saya nge-apply lagi? Nah, pertanyaan ini bagus karena memang nggak sering terjadi ya. Suka terjadi lah, suka terjadi oleh para pelamar visa yang sudah lolos dan akhirnya mereka di cancel gitu visanya. Nah, ini pertanyaannya tadi, bisa nge-apply lagi gak Bang? Dan bisa nggak kita lolos kemungkinannya? Jawabannya kalau mau singkatnya, tanpa penjelasan, bisa. Kan gitu. Tapi permasalahannya kan kalau lo gue jawab cuma bisa doang, emosi. Namanya ya tidak ada penjelasan. Gunanya YouTube MNTV ini yang menjelaskan kenapa bisa, kenapa tidak bisa. Bukan hanya asal ngejeblak ngasih tauin bisa dan tidak bisanya, kan gitu ya. Nah, sekarang kita harus telaah dulu guys, ya, telaah dulu. Kira-kira kamu kenapa visanya di cancel? Ya, coba, ini kan sebuah pertanyaan besar dong. Kamu sudah punya visa diterima oleh US Embassy bahwa kamu bisa ke Amerika, tapi tiba-tiba kamu di cancel visanya. Kira-kira kenapa guys? Yo. Ya udah pasti jelas, pasti ada salah satu yang mencurigakan, atau bisa salah dua atau salah tiga gitu ya. Ada hal yang mencurigakan dari dokumen yang sudah Anda submit. Oke? Yuk, gini. Yuk, pada saat kita nge-apply visa, apa aja yang ditanyain? Yang paling mostly ditanyain pertama apa? Kerjaan kamu apa? Benar ya? Kerjaan kamu apa? Kerjaannya di mana? Sudah berapa lama? Benar ya? Pokoknya intinya dari itu adalah apa? Kerjaan kamu. Status kamu. Jelas ya? Kamu itu bekerja sebagai apa? Di mana? Kedua, udah kerjanya ditanya, gaji lo berapa? Gaji berapa? Ketiga, kamu tinggal di mana, rumah di mana? Ya kan? Keempat kalau misalnya mau dibilang, mungkin jarang-jarang ya ditanya ya, jarang-jarang. Kamu punya tabungan berapa emang sampai pengen jalan-jalan ke Amerika? Nah, gitu. Keempat itu ya. Nah, kira-kira banyak gak orang yang mau apply visa Amerika menggunakan banyak cara untuk bisa lolos dari 4 pertanyaan ini? Ada guys, beberapa orang. Nah, itu dia. Makanya gue bilang, ketika visa lo di cancel, lo sendiri Bang yang tahu kenapa lo di cancel. Pasti ada dokumen lo yang lo palsuin. Sampai akhirnya US Embassy melihat, oh ini palsu. Akhirnya langsung di cancel. Gitu guys. Ketika udah ketahuan lo palsu, lo di cancel. Apa aja yang bisa dipalsuin? Ya itu tadi, 4 tadi. Apa? Kerjaan di mana? Lu bisa aja lu nggak kerja, tapi lu nggak ngaku kerja di satu perusahaan ternama gitu ya, perusahaan A gitu. Ternyata US Embassy pada saat interview juga kamu meyakinkan, ya benar gue kerja di sini gini. Ternyata pada saat mereka menelaah lagi, US Embassy menelaah lagi, ternyata ini orang nggak kerja di perusahaan A, akhirnya di cancel. Nah itu dia, kenapa sebab dan akibat orang yang udah menerima visa akhirnya di cancel guys. Karena bisa aja mereka tidak mengeceknya dengan baik pada saat terjadi interview itu guys. Nah itu dia, namanya juga manusia. Ingat ya, yang interview lo manusia bukan robot. Kalau robot enak jelas, nggak mungkin kita bisa lewat. Karena mereka punya sistem yang tersistematis gitu ya. Nah sedangkan manusia itu bisa lewat guys. Makanya bisa mainkan perasaannya. Nah itu dia. Apalagi yang bisa dibohongin? Rekening koran. Kamu punya berapa rekening? Saya punya 200 juta. Bisa dipalsuin sama dia 200 juta gitu. Terus US Embassy mungkin kemungkinan tertipu dalam tanda kutip, percaya dengan kertas rekening koran kamu. Ternyata pas cek lebih lanjut, oh ternyata enggak. Akhirnya di cancel visa lo. Nah itu dia. Ketiga, apalagi? Terus kamu kerja di mana? Ini gaji kamu berapa? Slip gaji juga dipalsuin. Aduh. Awalnya mungkin lolos pada saat interview, kamu meyakinkan pada saat itu ditanya jawab, bisa menjawab dengan baik. Tapi pada saat mereka mengecek lebih lanjut lagi, karena kan interview itu hanya 5 menit guys, nggak bisa lebih dari situ. So otomatis mereka tidak bisa mengecek lebih dalam. Mereka bisa mengecek lebih dalam ketika selesai interview. Makanya
Ketika sudah muncul nih, visa banyak, ya, sekali lagi, kalau banyak kayaknya semua orang brengsek banget. Ya, ada beberapa klien visa yang sudah lolos, akhirnya di cancel visanya. Nah itu, gak usah jauh-jauh. Kita di MM Tour aja banyak yang ngomong gitu. Bang, aku di cancel bang visanya bang, bisa nge-apply lagi gak? Bisa. Nah itu dia. Bang, aku di cancel bang, itu kenapa bang ya kira-kira? Langsung saya jawab. Ya justru saya nanya, kenapa kamu bisa di cancel? Pasti kamu ada yang ngebohong ya. Nah itu. Nah makanya ketika kamu mau nge-apply lagi, bisa dengan sangat hormat saya bilang, bisa kamu nge-apply lagi, tapi, nah itu dia. Perbaikilah dokumen-dokumen yang kamu bohongi tadi. So for example, kamu ngebohong di rekening koran. Rekening koran kamu perbaiki jadi rekening koran yang asli. Apalagi tadi, status pekerjaan kamu bukan di perusahaan A, kamu perbaiki, sebenarnya kamu bekerja di perusahaan mana sih? Dikasih perusahaan yang asli. Gaji kamu nggak segitu, tapi kamu ngakunya segitu, kasih slip gaji kamu yang asli. Kamu nge-apply lagi lah semuanya dengan asli, baru kamu kemungkinan, nah sekali lagi, kemungkinan bisa lolos, bisa nggak lolos. Kenapa bisa begitu? Ya tergantung interviewernya nanti percaya nggak dia dengan perubahan kamu ini. Jangan-jangan kamu rubah bohongan juga, kan gitu guys, bukan rubah yang aslinya, ngerti nggak guys? Kalau kamu bisa meyakinkan dia bahwa yes, this is for real, ya memang yang kemarin gue salah, gue ngasih data palsu, sekarang gue berikan data yang asli, this is for real, this is my data, ini data gue yang asli. Lu bisa meyakinkan interviewernya, kamu bisa lolos. Kami yakinkan MM Tour, kamu bisa lolos dengan meyakinkan itu. Oke? Cukup jelas sampai sini guys. So jadi kalau kamu pengen nge-apply lagi walau kamu sudah di cancel, it's okay. Kamu bisa nge-apply lagi dengan terms and condition yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, so itu aja guys. Bersama gue Jerry. Don't forget to subscribe, like, dan di komen konten ini. Ingat, MM Tour hanya gue dan Andrew. Nomornya ada di bawah sini. Tidak ada orang-orang lain, si Korendi atau siapa, itu bukan MM Tour. Oke, so that's it. Tunggu kami di konten-konten berikutnya. Yo!